Ceklek. Pintu terbuka dari luar dan Aluna masuk tanpa permisi. Hati Saga sungguh sangat lega. Pria dewasa itu menatap sang istri dengan lembut. Tak tampak kemarahan, walau sang istri sudah sempat membuat dia panik. Karena dia juga merasa bersalah pada wanita muda itu. Sayang, akhirnya kamu pulang juga. Saga mendekati Aluna dan bersiap memeluknya, tapi Aluna segera menghindar. Wanita muda itu menuju ke kamar mandi, tanpa sedikit pun melirik pada Saga. Seolah Saga adalah makhluk yang tak kasat mata. Saga hanya bisa menghela napas panjang. Rupanya Aluna masih marah padanya. Tak apalah, yang penting dia sudah mau pulang. Setidaknya dia tidak khawatir lagi. Pria itu memutuskan untuk menunggu sang istri sembari duduk di tepi ranjang. Dia duduk terpekur, sembari merangkai kata permintaan maaf pada sang istri. Saga membuka jas dan meletakkan sembarangan pada ranjang. Kemudian dia mulai membuka kancing kemejanya, dan melepaskannya. Kini dia hanya memakai singlet dan celananya. Berharap sang istri akan segera keluar dari kamar mandi, agar mereka bisa bicara. Urusan dengan istri kecilnya lebih memusingkan ketimbang mengurus proyek ratusan miliar. Saga lebih takut jika gagal mendapatkan maaf dari sang istri, daripada mendapatkan tender besar. Entah mengapa Saga berubah jadi pria yang lemah jika di depan Aluna. Sementara di dalam kamar mandi, Aluna masih betah berendam di bathtub. Dia sengaja berlama-lama, karena cukup malas jika harus bertatap muka dengan sang suami. Setelah cukup lama berada di dalam bathtub, tubuhnya terasa segar dan otaknya juga sedikit dingin. Dia merasa kasihan juga melihat wajah Saga yang tampak memelas tadi. Tapi mau bagaimana lagi, kemarahan masih mendominasi hatinya saat ini. Sayang, apa kamu baik-baik saja? Wanita muda itu kaget ketika mendengar suara Saga yang berteriak dari luar. Seketika dia mendengkus kesal, karena suaminya sudah mengganggu kesenangannya. Kenapa ingin menikmati kesenangan di kamar mandi saja seolah tidak bisa? Aluna memilih diam dan segera menyudahi mandinya. Karena tadi buru-buru masuk kamar mandi, jadinya dia lupa nggak bawa baju ganti. Terpaksa dia memakai handuk untuk menutupi tubuh mungilnya. Setelah itu dia segera keluar dari kamar mandi. Ternyata Saga sudah berdiri di depan pintu. Rupanya dia suka sekali mengejutkan orang, tapi Aluna tidak bereaksi. Dia hanya menatap sinis pada suaminya. Tak mau ambil pusing. Di mata Aluna, Saga tampak begitu menyebalkan. Kamu nggak apa-apa? Tanya Saga dengan lembut. Dia menyentuh tangan sang istri yang dingin. Menatap penuh cinta dan kerinduan. Ingin memeluk tapi dia takut mendapatkan kemarahan dari Aluna. Aluna hanya menatapnya tanpa ekspresi. Dia menepis tangan Saga yang mencekal lengannya, hingga terlepas. Lalu wanita itu berjalan mendekati lemari besar mereka. Sayang, tolong maafkan aku. Saga mengikuti langkah Aluna yang mengabaikan dirinya. Wanita muda itu tampak berdiri di depan lemari, dan mengambil baju ganti. Setelah mendapatkan apa yang dia cari, dengan entengnya dia melepaskan handuk yang dia pakai tanpa merasa berdosa sama sekali. Saga sontak saja melotot, dengan menelan salivanya sendiri melihat kemolekan tubuh Aluna dari belakang. Tubuhnya yang mulus dan bersih, putih membuat Saga harus menahan napasnya. Ini adalah hukuman yang paling menyiksa. Bagaimana tidak, dia disuguhi pemandangan yang indah tapi dia tak bisa menyentuhnya. Sayang, lirih Saga, dengan mata yang seakan terkunci pada tubuh di depannya. Beruntung Aluna tidak berdiri menghadap ke arahnya. Apa jadinya jika dia melihat tubuh depan sang istri? Bisa-bisa dia langsung pingsan. Aluna tak peduli, dia memang sengaja membuat Saga bergairah padanya. Sebagai wujud kekesalannya pada pria itu. Makanya jangan suka nyebelin, lihat bodi mulusku saja sudah naik. Batin Aluna sembari tertawa penuh kemenangan. Makanya jangan suka seenaknya pada wanita. Aluna sengaja berlama-lama memakai gaun tidurnya.
Memakai CD warna hitam berenda, kemudian memakai gaun tidur tipis dengan tali spaghetti. Dan Saga bertambah gusar karena sadar sang istri bahkan tidak memakai bra. Andai saja tidak sedang marah padanya, sudah tentu akan dia serang sang istri tanpa ampun. Tapi sayangnya, wanita itu sedang murka. Jika dia memaksa meminta haknya saat ini, Saga takut Aluna semakin marah dan bisa-bisa dia pergi dari rumah. Apa? Kenapa melotot padaku? Aluna berbalik badan dan menatap sang suami dengan judes. Tidak merasa bersalah sama sekali. Tambahnya, maafkan aku Yang, aku benar-benar tidak tahu kamu mengirim pesan padaku. Aku sedang meeting saat itu, aku nggak bohong. Tanya saja sama Sam jika nggak percaya. Saga berusaha untuk meminta maaf pada sang istri. Bukankah tadi pagi aku sudah berkata padamu, bagaimana jika Mas sibuk? Kenapa masih juga nggak mau kasih izin padaku buat jalan sama teman? Cecar Aluna. Matanya sampai berkaca-kaca, karena menyimpan kesedihan yang mendalam. Maafkan aku Yang, lirih Saga. Dia tak tahu harus berkata apa lagi. Karena memang dia sangat bersalah dalam hal ini. Aku janji tidak akan terulang lagi. 2 jam aku duduk seperti orang bodoh Mas, apa kamu tahu? Apa kamu peduli? Aluna terus saja melampiaskan kekesalannya. Maaf. Saga tak henti-hentinya meminta maaf padanya. Berharap hati sang istri segera bisa diluluhkan. Minta maaf perkara mudah Mas, tapi aku sangat kecewa sama kamu. Air mata Aluna menetes di pipinya. Wujud dari sakit hatinya pada suaminya. Hati Saga ikut merasakan sakit yang sama. Melihat tangis Aluna, dia juga merasakan kesedihan wanita itu. Ingin rasanya memeluknya erat dan mengecupnya lembut seluruh wajahnya. Tapi Saga tak punya keberanian untuk itu. Tolong maafkan aku, memang kesalahan aku sungguh fatal kali ini. Tapi aku tidak melakukannya dengan sengaja sayang, bukankah kamu tahu betapa besar cintaku padamu? Aku bahkan tak rela dan tak bisa melihat kamu bersama orang lain. Tutur Saga. Aluna diam, dia hanya membuang muka. Karena tak mampu jika harus bertentangan mata dengan Saga. Apa yang diucapkan sang suami benar dan dia akui. Bahkan mungkin cinta Saga padanya lebih besar dari cinta Aluna pada sang suami. Jangan marah lagi, apa yang harus aku lakukan agar kamu bisa memaafkan aku? Saga tiba-tiba saja menjatuhkan tubuhnya dan berlutut di depan sang istri. Dia sudah kehabisan kata-kata. Aluna kaget, dia tak menyangka jika sang suami akan berbuat seperti itu padanya. Refleks dia mundur beberapa langkah. Menatap pria dewasa yang bergelar suaminya itu. Mas. Lirihnya pilu. Aku nggak akan bangun sampai kamu mau memaafkan aku. Bangun Mas, jangan membuat aku seperti seorang istri yang jahat Mas. Aku yang jahat. Tolong maafkan aku sayang. Bangunlah, aku sudah memaafkan kamu. Aluna segera meninggalkan kamar. Dia butuh air dingin untuk membasahi tenggorokan yang kering. Rasanya dia belum siap jika harus berbaikan dengan cepat saat ini. Saga hanya bisa terpekur melihat kepergian sang istri. Kemudian dia mulai berdiri dan melangkah gontai menuju kamar mandi. Dia butuh air dingin untuk menyejukkan hatinya. Juga adik kecilnya yang bangun dengan lancang butuh ditidurkan dengan sabar. Mau makan malam sekarang Mbak? Tanya Siti, saat berpapasan di dapur. Sebentar lagi Mbak, suamiku mungkin masih mandi. Sahut Aluna, sembari mengambil air mineral dari dalam kulkas. Aluna meneguknya hingga setengah, saking hausnya. Baik Mbak, semua sudah siap di meja makan. Tinggal makan saja Mbak. Terima kasih Mbak. Kalau Mbak Siti sudah lapar makan saja dulu, jangan nunggu kami. Tita Aluna. Gampang Mbak, saya mah makan saja kalau sudah lapar. Siti terkekeh geli. Iya Mbak. Setelah Siti pergi, Aluna menghempaskan bokongnya di kursi meja makan. Menatap beberapa menu yang sudah tersedia di atas meja, ada tumis kangkung, ayam goreng,
ikan nila goreng, tak lupa sambal harus ada. Perut Aluna seketika bernyanyi karena lapar, tapi dia harus menunggu sang suami lebih dulu. Sekesal apapun dia tetap harus menjadi istri yang baik. Sementara itu di sebuah supermarket, Bima baru saja menyelesaikan masa kerjanya. Jam 19 waktu dia berganti shift dengan yang lain. Setelah mengganti seragam security dengan kaos lengan panjang, dia segera keluar dari kamar mandi. "Mas, sudah mau pulang?" tanya Bella yang tiba-tiba saja muncul di sana. Wanita itu masih saja terlihat cantik walau sudah seharian berada di tempat kerjanya ini. "Ah, iya Nyonya. Bandi sudah mengganti saya," jawab Bima dengan sopan. Walau mereka pernah jadi suami istri, tapi Bima berusaha untuk bersikap sopan dan baik. Bima ingin menunjukkan pada Bella, jika dia sudah berubah menjadi lebih baik. "Jangan kaku begitu Mas, saat ini masa kerja Mas sudah habis." Bella tersenyum manis. Wanita itu bisa melihat akhir-akhir ini Bima sudah sangat berubah. Pria itu juga terlihat sungguh-sungguh dalam bekerja. "Saya hanya bawahan Bu Bella, saya tidak berani bersikap tidak sopan dan kurang ajar." Bima tersenyum tipis. Walau rasa rindu masih tetap dia rasakan pada wanita itu, tapi sebisa mungkin dia menahannya. "Baiklah, terserah kamu saja. Apa langsung pulang, atau kemana dulu? Ayo aku antar." Dengan tulus Bella menawarkan bantuannya. "Apa tidak apa-apa aku naik mobil Bu Bella? Nanti bagaimana pandangan orang-orang?" "Tidak apa Mas, tahu apa mereka tentang kita? Ayo aku antar pulang." "Daripada naik taksi, Mas masih belum dapat gaji bukan?" tanya Bella lagi. Baiklah, jika Bu Bella memaksa. Bima tak bisa lagi menolak. Dia mengikuti langkah kaki sang mantan istri yang juga menjadi atasannya di tempat kerjanya. Bima juga sangat rindu pada Bella, tapi saat ini dia lebih merasa tidak percaya diri jika mendekati wanita itu. Bima hanya pasrah saja, mengikuti alur kehidupan yang datang padanya. Mungkin jika masih ada jodoh dengan Bella, pasti akan diberi jalan menuju ke sana. Sementara itu di kediaman Ranti, tepatnya di dalam kamar Dinara dan Sam, pasangan itu baru saja masuk kamar. Setelah menyelesaikan makan malam bersama Ranti, dan menyempatkan diri berbincang sejenak, mereka masuk kamar. "Mas, kamu belum tidur?" tanya Dinara, saat dia keluar dari kamar mandi melihat sang suami masih sibuk dengan ponselnya. Pria tampan yang memakai piyama putih bergaris-garis hitam itu duduk menyandar pada kepala ranjang. Tampak serius menatap layar ponsel. "Sebentar lagi Yang, jika kamu sudah mengantuk tidur dulu saja," titah Sam, tanpa mengangkat kepalanya sedikit pun. Sepertinya layar ponselnya lebih menarik dari sang istri. Dinara merengut. Dia merasa tidak ada gunanya ternyata sudah memakai lingerie seksi merah ini. Bahkan Sam tidak melirik sama sekali. Dengan kesal wanita itu segera membanting tubuhnya di sebelah sang suami. Jika saja tidak malu, sudah pasti dia akan menangis kencang karena kesal. Dinara sengaja memunggungi pria itu, dan menutup tubuhnya yang mulus dengan selimut. Percuma dia menyemprotkan parfum ke seluruh tubuh dan berdandan. Jika ujung-ujungnya harus tidur awal. Padahal dia sengaja mempersiapkan diri untuk malam ini. "Ah, sial!" Dinara berteriak dalam hati. Setelah 1 minggu harus membuat sang suami menunggu untuk bisa meminta haknya. Dinara bahagia, karena tamunya sore tadi sudah tidak ada lagi. Dinara sudah tak sabar ingin segera menyenangkan suaminya. "Tidur saja dulu, sebentar lagi aku akan menyusul," ujar Sam lagi. Dia masih ingin menyelesaikan beberapa pekerjaan, sebelum akhirnya tidur. Gara-gara ultimatum sang bos tadi, membuat dia harus kerja keras malam ini. Jika tidak, sudah pasti sang bos akan menghajarnya. Karena kesal pada suaminya, dia hanya berdehem saja. Apa sih maunya laki-laki tuh? "Apa abang ada kirim pesan padamu?" usik Sam lagi. Dia masih belum menyadari,
jika sang istri sudah siap sedia menyenangkan dirinya. Tidak. Tadi sepertinya mereka tengah ada masalah. Entah saat ini apa sudah bisa diselesaikan apa belum. Apa kamu tahu Yang, sepanjang meeting semua orang jadi sasaran kemarahan bos Saga. Sam terus saja berkata. Membuat Dinara tambah kesal saja. Tadi saja menyuruh tidur, kenapa sekarang malah bicara terus tanpa henti? Mas, katanya kamu suruh tidur lebih dulu, tapi kenapa kamu malah mengajak bicara saja? Sergah Dinara. Maaf Yang. Ya sudah, tidur sana. Sam meminta maaf karena rasa bersalah. Dia segera menyelesaikan pekerjaannya, dan menyusul sang istri tidur. Biar saja besok dimarahi sang bos, aku juga sudah lelah. Setelah meletakkan ponselnya di atas nakas kecil, yang ada di sebelah ranjang, Sam merebahkan tubuhnya di sebelah Dinara. Dia memiringkan tubuhnya menghadap Dinara yang juga memunggungi dirinya. Sam menyingkap selimut dengan maksud untuk ikut bergabung di bawah selimut yang sama. Tapi tiba-tiba matanya melotot saat melihat tubuh seksi Dinara yang hanya berbalutkan lingerie tipis dan transparan warna merah. Astaga, apa-apaan ini? Apa maksudnya dia menggoda aku seperti ini? Apa dia ingin menguji kesabaranku? Sam menggeram dalam hati. Dia segera membalikkan badan sang istri hingga wanita itu terlentang. Ada apa Mas? Tanya Dinara kaget, saat tiba-tiba Sam mengganggu tidurnya. Dinara baru saja terbang ke alam mimpi, dan Sam dengan seenaknya membangunkan dirinya. Kenapa pakai baju seperti ini Yang? Memang kenapa? Tanya Dinara dengan wajah polos dan muka bantalnya. Dia kebingungan, belum bisa mencerna apa yang terjadi sebenarnya. Apa kamu mau menyiksa aku Yang? Apa kamu tidak kasihan sama aku? Sam menatapnya dengan wajah memelas. Menyiksa bagaimana? Bukankah kamu sendiri yang menolak aku? Kamu nggak menghiraukan aku sama sekali. Cecar Dinara. Dia yang tadinya sangat mengantuk jadi menguap rasa kantuknya. Hah? Sam melongo tak mengerti apa maksudnya dari ucapan sang istri. Apa tamunya sudah pulang, atau? Hah, ho. Dinara kembali membalikkan tubuhnya, membelakangi Sam lagi. Aku mau tidur. Sergah Dinara lagi. Nggak bisa begitu Yang. Harus diselesaikan malam ini juga, apa tamunya sudah pulang? Sam kembali membalikkan tubuh sang istri. Dia menatap sang istri penuh harapan. Semoga saja tebakannya benar. Sudah sejak sore tadi, sudah puas. Mata Dinara melotot judes. Wajah Sam sontak berseri. Terlihat bahagia sekali dia. Hah, kenapa nggak bilang? Sam seketika bersemangat. Siapa suruh mengabaikan aku? Ketus Dinara. Iya maaf. Jangan marah sayangku, apa aku boleh minta hakku sekarang? Sam menatapnya penuh cinta. Aku mau tidur. Dinara masih bersikap ketus. Walau sebenarnya dalam hati dia juga sudah berdebar-debar, ingin segera merasakan sentuhan cinta sang suami. Satu ronde saja, setelah itu kita tidur. Janji Sam. Perkara ditepati atau tidak, itu urusannya nanti dipikir lagi. Nggak mau. Tolak Dinara, dan Sam tak peduli. Dia segera saja mengungkung tubuh seksi Dinara dengan posesif. Dengan bertumpu pada siku sebelah kanan, agar tidak menimpa sang istri. Ayolah aku menginginkanmu. Bisik Sam. Pria itu mulai mencium bibir sang istri dengan lembut. Tanpa sadar Dinara memejamkan matanya. Dia terbuai oleh kelembutan cinta suaminya. Keduanya masih berada dalam posisi saling menindih, dan bibir yang saling bertaut, saling menyesuap dan saling bertukar swaliva. Suara decapan seakan mendominasi seluruh kamar ini. Keduanya seakan larut dalam buayan cinta. Terima kasih sudah menonton, guys. Jangan lupa klik like jika kalian menikmati cerita ini, subscribe untuk update konten seru lainnya, dan tinggalkan komentar di bawah tentang apa yang kalian pikirkan atau cerita apa yang ingin kalian dengar selanjutnya. Dukungan kalian sangat berarti.
Sampai jumpa di video berikutnya.